wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita. Udah berapa lama kita nggak Udah berbulan-bulan ya. berbulan. Oke. Sekarang kita ada kedatangan tamu dari Indonesia dan Mukhlis. Halo, Ya, jadi udah berapa hari di sini di Dubai? Mungkin udah sekitar 13 hari lah. sekitar 13 hari. Cuman yang unik di sini kita mau tahu bagaimana Mukhlis dari Indonesia bisa sampai ke Dubai, karena yang saya ingat itu United Arab Emirates itu termasuk 58 negara yang memban Indonesia untuk travel. Nah, Dengan kondisi ini mungkin ya. iya, dan kondisi Travel COVID-19. itu ya. Hebat kan ya? Hebat ya, bisa sampai sini ya. Gimana tuh caranya tuh? Iya, iya. Kok mananya Dubai kok bisa sampai sini? Pada awalnya sih emang kita juga sempet ragu, bisa ke sini karena ada tawaran pekerjaan kan. Temen nawarin kerjaan di Abu Dhabi. Ini kita mau kerja di Abu Dhabi. Dengar kabar berita, emang Indonesia itu di ban kan? Bisa lah di sana. Iya. Terus dengar kabar lagi, kita cari informasi, ternyata pihak Emirates sendiri, pihak United Emirates Arabnya sendiri nggak ngelarang, itu nggak ngeluarin pernyataan, Pak. Negaranya itu sendiri nggak ngeluarin pernyataan bahwa Indonesia nggak ngeluarin pernyataan bahwa Indonesia di-banned gitu, di-ban dari apa namanya, untuk turis untuk di sini ya mungkin untuk ya. travel. Tapi mungkin ada beberapa persyaratan ya. Oh iya, jelas. Sebelum ke sini. Jelas persyaratannya. Kayak Salah satunya kita harus tes COVID-19 Iya, pasti dulu kan, iya. ya karena lagi situasi pandemi kayak gini, dan itu perlu waktu sekitar masa expirednya itu 96 jam. 3 hari. Ini kayaknya common untuk 96 jam sih kan. Ya, Bang, 96 jam itu dari tes ke ya masa ya dari pertama kita tes sampai kita nyampe ke Abu Dhabi. Oke. Dan pada saat itu kasihan juga sih, banyak beberapa orang Indonesia yang ternyata nggak bisa karena waktunya cuma tinggal beberapa jam lagi. Mungkin dari daerah Jakarta. Ya, itu. Waktunya udah kecil. Karena kan penerbangan hanya dari Jakarta aja untuk saat ini. Penerbangan internasional yang lain tuh ditutup. Surabaya dan Medan. dan Iya, Bali. ditutup. Bali pun ditutup, nggak bisa. Bali pun Iya, ditutup, harus ya. ke Jakarta. Internasional. Iya. Jadi Nah. mungkin mereka yang terkendala waktu sama jarak gitu sih. jaraknya ke Jakarta itu ya. Antara jarak dan waktu. Iya. Lagu apa tadi? Nah, kalau misalkan mau tes COVID itu biasanya ada tempat khususnya atau emang ada di rumah sakit atau di mana pun itu? Iya. Itu perlu kita ketahui sih buat misalkan buat teman-teman yang mau berangkat traveling ke luar negeri, kita harus tahu juga kita pakai maskapai apa sih kayak gitu. Kalau untuk internasional ya. Nah, dari maskapai itu kita harus cari tahu lah infonya, ke websitenya masuk. Nah, dia biasa rekomendasiin rumah sakit yang mana yang dirujukin sama dia gitu. Karena maunya rumah sakit yang terpercaya juga. Kebetulan saya sih ke Mayapada Hospital yang di Lebak Bulus. Dekat rumah. Situ. Ya, dekat rumah sih, alhamdulillah. Emang kita carinya kan Iya, yang dekat rumah. Ada juga sih yang lebih dekat, malah Prodia yang di Dharma Wangsa. Tapi dia nggak bisa hari sekali jadi, dia proses 3 hari udah habis dong. Oh ya kan iya, masa berlaku. Gitu kan kayak. Tapi lumayan mahal sih. Lumayan mahal ya. Ya, di sana tuh lumayan mahal. Tapi saya cukup beruntung juga sih pas kita beli tiket tanggal 13. Ternyata kan itu ya, maksudnya reserve dulu tiketnya. Kita nggak tahu bahwa sebelum tanggal 13 itu ada batas maksimum dari pemerintah tuh untuk tes COVID untuk PCR itu jadi 900.000. Pada awalnya itu harganya gila-gilaan. Yang cepet gitu, yang 11 jam, 9 jam kayak gitu. Bahkan ada yang 6 jam, itu gila-gilaan harganya dari 2.500.000 sampai 3.500.000. Sama lah kayak di sini. Nah, kebetulan pemerintah ngasih ngasih instruksi ke pihak rumah sakit kemana bikin peraturan 900.000 maksimum. Tapi itu untuk yang 1 hari. Jadi hari ini tes, 24 jam. hari ini tes, besok bisa diambil tapi sore. Jadi kita kalau ngambil yang itu kita nggak bisa. Karena kan nggak ada waktu. Penerbangan waktu itu ngambil yang sore juga. Penerbangan ke sini udah habis gitu kan. Masa jangka waktunya kita ngambil amannya aja, itu kita ngambil yang 900 tetap kan harga dasarnya. Terus kalau mau yang mangkas waktu itu mangkas antrian sih, silakannya pasti sama aja. Jadi 1.150.000 sama kita kan butuh hard copy-nya segala macam kayak gitu, dan tanda tangan dokter.
akhirnya selesai dah tuh. Hari ini contoh misalkan hari ini tes jam 8, sebenarnya sore itu udah selesai, cuma karena labnya tutup katanya untuk pengambilan berkas-berkasnya ya, jadi besok paginya. Jadi alhamdulillah sih di situ emang rumah sakitnya promosi ini jadinya ya. Rumah sakit termasuk bagus lah di situ, pelayanannya segala macam. Dan menariknya saya sempat salah nama. Jadi si pihak Nama orang lain mungkin ya. Tapi sempat di recovery kwitansi kayaknya, sempat. ngasih kwitansi nama orang lain, dan saya bodohnya ya mungkin ya nggak ngecek ulang, udah pulang aja ke rumah. Pas besoknya mau ngambil udah Namanya dikasih, gitu deh. lah kok namanya nama orang gitu kan. Saking banyaknya tuh rumah sakit urus kali. Iya, kemungkinan itu, dan pelajaran sih kitanya harus lebih teliti. Lebih teliti. Iya, segimanapun bagusnya rumah sakit, namanya human error, kemungkinan pasti ada. Masih ada ya. Kitanya yang harus lebih teliti lagi sih kayak gitu. Akhirnya kita berangkat dari rumah ke bandara. Itu juga sih sempat ngantri juga sih. Emang beda sih, prosedurnya beda kayak biasanya. Sempat ngantri diliatin gitu pihak maskapainya sendiri sebelum ke imigrasi. Itu pasti ada pengecekan ya. Pasti ada. Tapi sempat ditanya sih, Itu pasti sih ya. sempat ditanya mau kemana, kunjungan atau mau ngapain gitu, di sana sempat ditanya gitu. Mau Nah habis saya sih mau jalan-jalan, ada saudara saya bilang di sana. Iya itu udah umum sih. Iya udah umum ya kayak gitu. Pulangnya kapan ditanya kayak gitu sama dia. Pasti itu ditanya ada beberapa Ya pertanyaan. udah saya kebetulan emang visit ke sini harus ada tiket pulang ya, saya dikasihnya tiket pulangnya. Udah aman sih gitu aja sih. Lebih itu pertanyaan umum ya Bang. Iya. Nah mungkin pas sampai ke sini Bang, kan nggak bisa langsung ke tempat tujuan nih, harus ada misalkan nginep itu. di hotel dulu buat kuarantin atau apapun itu. Nah betul. Kita dapat informasi dari Abu Dhabi, kan saya buat di Abu Dhabi ya. Jadi ke Abu Dhabi itu beda sama ke Dubai. Pas saya nggak dapat tiket ke Abu Dhabi langsung karena emang aksesnya cuma dari Dubai ke Abu Dhabi. Abu Dhabi agak cukup strict. Jadi dia harus melalui Dubai nanti kalau mau ke Abu Dhabi mungkin kuarantin dulu di Dubai. Habis hari gitu. Nah betul, yang saya dapat informasi pun kayak gitu. Makanya saya kuarantin dulu di Dubai nih. Kebetulan ketemu teman-teman yang baik hati nih di sini nih, mau nampung saya di sini. Such a bad guys. Iya itulah. Jadi saya kuarantin dulu di sini di Dubai sebelum ke Abu Dhabi, dan masuk ke Abu Dhabi walaupun udah kuarantin gitu harus tes COVID juga. Dan Oh iya. Tes COVID dulu. iya, baru bisa masuk ke sana. Kebetulan besok sih. Nah sekarang ya, sembari makan. Ya sebagai makan Selama dulu. kuarantin ngapain aja nih di Dubai ini? Apa yang dilihat? Nah, kuarantin di Dubai itu unik. Pada dasar kuarantin kita harus isolasi mandiri kan. Tapi di sini kita boleh atau nggak tahu lah, tapi nggak ada yang ngecek mau kemana aja free, karena mungkin udah ada itu apa namanya Pengetesan tes, iya gitu. Jadi saya jalan ke Dubai Mall seperti contohnya hari ini, dan hari-hari sebelumnya juga sempat kesini juga sama Bang Arif nih, diajak jalan-jalan. Terus yang paling seringnya di Pondok Rashid ya, nongkrong. Itu teh emang udah aturannya di sini, maksudnya bisa keluar meskipun kuarantin atau kitanya yang iseng main-main keluar gitu ya. Nggak boleh kayak Bisa ya? Yang artinya nggak ada masalah selama kita kan apa istilahnya semua mall mau kemana pun kita kan pasti ada pengecekan tuh. Kalau misalnya kita bermasalah pasti di stop, nggak boleh masuk. Nah jadi di sini lebih, dan di sini juga masih memperlakukan standar kayak satu meja buat 3 orang, terus kemudian 1,5 meter ya, kita pernah bahas sebelumnya di video-video kita sebelumnya lah. Jadi aman lah orang mau explore Dubai, bahkan turis pun sekarang bisa jalan-jalan ke Dubai dan bebas. Ya, tapi ya benar, itu kerennya Dubai sih, Uni Emirat sih mungkin pada Mereka punya standar intinya. Iya. Jadi Anda silahkan mau jalannya, tapi standar ini harus diikuti. Kalau nggak diikutin, kena fine Anda. Gitu. Itu ada ini ya. Nyampe Abu Dhabi nanti berapa lama nih mau tinggal di Abu Dhabi nih? Berapa tahun maksudnya? Rencana mau tinggal di UAE? rencana sih kalau jujur dari hati ya. Maksudnya nggak bohong ya. Rencana mungkin ini rencana egois juga sih, pengen bawa keluarga ke sini. Nggak apa-apa, rencana Bang ya. Ya Keren, mudah-mudahan. Soalnya gini, saya pengen ada peran juga buat ngedidik anak gitu. Itu sih poinnya. Kalau emang Allah memudahkan ya alhamdulillah. Insya Allah ya. Cukup sekian pertemuan kali ini ya Bang. Ya, mudah-mudahan informasi yang dibawakan oleh saudara Muklis Ya bisa sharing bagi bisa kita sharing semua ya. orang Indonesia nanti yang bagi yang mau Bisa jalan-jalan. sharing. Ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.